Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menjadi sasaran serangan rudal. Kelompok perlawanan Islam Irak pun mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Al-Mayadeen pada Kamis 26 Oktober 2023 melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak yang dikenal sebagai Mujahidin Perlawanan Islam Irak melakukan serangan. Mereka bertanggung jawab atas serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika di desa Kharab al-Jar di timur Laut Suriah. Serangan juga menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Abu Hajar di pinggiran Hasakah. Roket yang diluncurkan diakui tepat sasaran. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah di ladang minyak Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor. Kemudian sebuah pangkalan di Al-Shaddad dengan pesawat tak berawak pada hari sebelumnya. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah organisasi ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer Tanaf. Saat ini pangkalan militer Amerika terus menjadi target serangan. Pemerintah Suriah secara resmi telah berulang kali menyebut kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai pendudukan dan pencurian. Pasalnya, militer Amerika Serikat secara ilegal menguasai wilayah di timur dan timur laut Suriah di Provinsi Deir ez-Zor, Al-Hasakah, dan Raqqa, tempat ladang minyak dan gas terbesar di Suriah berada. Brigade Al-Qassam tak kehilangan akal menggempur militer Israel. Mereka disebut berhasil menembus pangkalan militer Israel menggunakan para layang. Sumber berbahasa Ibrani melaporkan infiltrasi pejuang Brigade Al-Qassam menggunakan para layang di sebelah timur pangkalan militer Israel, Karam Abu Salem yang berada di sekitar Gaza. Pasukan para layang tersebut berasal dari Batalion Ezzedin Al-Qassam. Perlawanan sengit terjadi di antara pejuang Palestina dan tentara rezim Zionis. Di sisi lain, sekelompok pasukan khusus rezim Zionis berusaha melakukan penetrasi ke jalur Gaza. Namun mereka disergap oleh pasukan perlawanan di timur Khan Yunis. Pada saat yang sama, beberapa sumber melaporkan terjadinya baku tembak antara pejuang perlawanan dan pasukan Israel di timur Rafah dan timur Khan Yunis di selatan jalur Gaza. Sebelumnya, mantan penasehat Pentagon mengumumkan bahwa tentara rezim Zionis dan Amerika telah mencoba melakukan penetrasi ke jalur Gaza. Akan tetapi mereka mendapat pukulan keras dari perlawanan. Hizbullah mengumumkan keberhasilannya saat terlibat perang sengit dengan militer Israel. Mereka mengaku menghancurkan tank militer rezim Zionis dalam serangan di wilayah utara Palestina pendudukan. Keberhasilan itu diumumkan Hizbullah pada Rabu 25 Oktober 2023. Kelompok militan dari Lebanon itu mengatakan bahwa pasukan perlawanan menargetkan tank Israel di pangkalan militer Afifim. Tank tersebut musnah setelah dihujani dengan roket. Tak hanya menyebabkan hancurnya tank tersebut, serangan itu juga menewaskan awaknya dan tentara lainnya terluka. Pada saat yang sama, rezim Zionis mengumumkan 4 roket telah menghantam wilayah utara Palestina pendudukan dan di wilayah perbatasan selatan Lebanon. Sebelumnya, radio tentara Zionis mengumumkan bahwa sebuah peluru kendali anti-tank ditembakkan dari Lebanon menuju pangkalan militer Afifim. Media Ibrani juga mengumumkan bahwa setelah serangan ini, beberapa jalan diblokir di pinggiran Afifim. Jaringan Al-Mayadeen juga melaporkan serangan Hizbullah terhadap posisi militer Al-Bayat di utara wilayah pendudukan. Sejauh ini puluhan ribu Zionis telah meninggalkan kota-kota perbatasan Lebanon. Mereka melarikan diri karena diduga takut akan serangan pasukan perlawanan. Resolusi anti-Palestina yang diusulkan oleh Amerika Serikat langsung ditentang oleh Rusia dan China. Dua negara tersebut menilai langkah Washington hanya akan menambah jumlah korban tewas di Gaza akibat serangan Zionis. Dilaporkan lebih dari 2.300 anak terbunuh di jalur Gaza dan lebih dari 5.300 anak terluka.
Rusia dan Cina pun menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan PBB terhadap rancangan resolusi Amerika mengenai Gaza. Perwakilan Rusia di Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023 mengatakan resolusi yang diusulkan Amerika adalah otorisasi Dewan Keamanan untuk melanjutkan serangan Israel terhadap Gaza. Perwakilan Cina juga menyatakan hal serupa. Ia menegaskan bahwa resolusi yang diajukan Pentagon membenarkan penggunaan kekuatan dan senjata oleh rezim Zionis terhadap warga sipil di Gaza. Resolusi ini menyebutkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun tidak disebutkan penghentian serangan dan kejahatan rezim Zionis. Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Ismail Hanifeh, memuji posisi Rusia dan Cina. Ia mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh negara anggota dan non-anggota Dewan Keamanan PBB yang menuntut segera dihentikannya serangan dan kejahatan rezim Zionis terhadap masyarakat Gaza. Rezim Zionis didesak agar menghormati hak asasi manusia dan menerapkan hukum serta resolusi internasional. Militer Israel dinilai tak mampu menghadapi pejuang berlawanan di jalur Gaza. Kegagalan rezim Zionis itu disebut akan mengubah tatanan Asia Barat dan dunia. Pandangan itu disampaikan oleh asisten Menteri Luar Negeri Iran, Sayyid Rasul Moufsafi. Diketahui Hamas melancarkan operasi Badai Al-Aqsa dari jalur Gaza terhadap posisi rezim Zionis pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan itu dilancarkan menanggapi kejahatan yang dilakukan Israel. Sejak awal operasi, tentara Israel yang tak mampu menghadapi pejuang perlawanan terus-menerus membombardir pemukiman hingga pusat keagamaan dan sekolah di Gaza. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina, selama 19 hari kejahatan rezim Zionis di jalur Gaza, jumlah korban tewas maupun luka terus bertambah. Lebih dari 6.500 orang gugur dan sekitar 20.000 orang terluka. Sayyid pada Kamis 26 Oktober lantas menyinggung perkembangan di Palestina. Menurutnya, Israel saat ini mengalami kegagalan di medan perang. Lebih lanjut dikatakannya, kekalahan Israel sudah pasti mengubah tatanan Asia Barat dan dunia. Kelompok militan Palestina Hamas disebut mendapat dukungan militer baru dari Yaman. Bergabungnya Yaman ke konflik dinilai menjadi momok baru bagi Israel. Media-media berbahasa Ibrani menyebut pasukan dari Yaman yang mulai bergabung dalam pertempuran ialah pasukan Ansarullah. Mereka berusaha menyerang Israel dengan rudal dan drone. Akan tetapi, armada Laut Amerika Serikat disebut menggagalkan serangan itu. Menurut keterangan media-media setempat, bergabungnya Yaman dalam perang Gaza menandakan bahwa Israel saat ini sudah memasuki fase baru yang berbahaya. Bahkan front perang baru melawan Israel disebut sudah terbuka. Beberapa hari yang lalu, pasukan Yaman menyerang rezim Zionis dengan menembakkan rudal ke wilayah pendudukan. Akan tetapi pasukan Amerika menjatuhkan 3 rudal tersebut sebelum mencapai target. Namun, Perdana Menteri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman, Abdul Aziz bin Habtur, mengatakan sebagian rudal dan drone yang ditembakkan ke Israel mengenai sasaran. Kota Tel Aviv di Israel kembali diserang menggunakan rudal oleh sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam. Serangan itu dilakukan sebagai pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh militer Israel di Gaza. Serangan di Tel Aviv tersebut diumumkan Brigade Al-Qassam hari ini, Kamis 26 Oktober 2023. Sumber media berbahasa Ibrani melaporkan akibat serangan tersebut, sirene tanda bahaya berbunyi di distrik Zionis Kisufim. Sementara radio militer Israel mengklaim 5 rudal ditembakkan dari Gaza ke Tel Aviv. 2 diantaranya berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara kubah besi. Brigade Al-Qassam juga mengabarkan salah satu helikopter rezim Zionis di timur Al-Bureits berhasil ditembak jatuh menggunakan rudal SAM-7. Penembakan helikopter itu dibenarkan oleh media-media rezim Zionis. Helikopter tersebut menjadi sasaran pasukan Hamas di sebelah timur Kem Al-Bureits. Diketahui pasukan Israel telah melancarkan serangan darat singkat ke Gaza Utara.
Tank-tank Zionis menyerang beberapa sasaran militan untuk mempersiapkan medan perang menjelang invasi darat yang diperkirakan akan segera terjadi. Serangan itu terjadi setelah PBB memperingatkan bahwa mereka berada di ambang kehabisan bahan bakar di jalur Gaza. Israel saat ini disebut dalam kondisi lumpuh setelah Hamas melakukan serangan mendadak pada Sabtu 7 Oktober 2023. Kondisi ini diakui oleh pemimpin kelompok oposisi rezim Zionis yang juga mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid. Dikatakan Yair pada Kamis 26 Oktober, ia mengakui bahwa akibat serangan luas kelompok-kelompok perlawanan di Gaza, pemerintah rezim Zionis terkejut dan lumpuh. Setelah kurang lebih 3 minggu menghadapi perang, Israel dinilai belum bangkit. Ia lantas memberikan 8 saran kepada pemerintah rezim Zionis. Saran itu bertujuan untuk bangkit dari keterpurukan dan kelumpuhan akibat serangan Hamas. Di antara saran Yair Lapid tersebut adalah meningkatkan frekuensi komunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan terhadap warga yang dievakuasi. Penambahan bantuan finansial bagi pasukan cadangan dan pasukan di garis depan juga diperlukan. Kemudian menutup kementerian-kementerian yang tidak berguna dan mengalihkan dana koalisi untuk perang. Terkait kementerian-kementerian yang dianggapnya tidak berguna, Yair menerangkan kementerian-kementerian itu tidak perlu ada terutama di masa perang. Iran kembali mengeluarkan peringatan keras kepada Israel. Disebutkan Teheran bisa segera meluncurkan rudal langsung ke Haifa hingga menyebabkan tentara Israel terkubur. Peringatan ini disampaikan oleh Panglima Korps Garda Revolusi Islam Iran Hussein Salami pada Kamis 26 Oktober 2023. Hussein Salami mengatakan jika tentara Israel akan terkubur di dalam Gaza, tak hanya rezim Zionis, pasukan Amerika Serikat juga akan terkubur di dekat api yang mereka nyalakan. Komentar Salami muncul 2 hari setelah wakilnya, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, memberikan ancaman rudal ke Israel. Ali mengatakan Teheran akan meluncurkan rudal langsung ke Haifa jika Israel tetap melanjutkan serangan darat ke Gaza. Diketahui hingga saat ini Israel terus menunda invasi daratnya ke Gaza. Para pejabat Amerika baru-baru ini meyakini jika Israel tidak siap menghadapi invasi dan tidak memiliki tujuan militer. Akhir pekan lalu, pasukan Israel melintasi pagar perbatasan beberapa meter, melancarkan serangan persiapan ke jalur Gaza. Namun, Brigade Al-Hassam menyergap pasukan tersebut, menghancurkan 2 buldoser tentara dan sebuah tank. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.